adalah penyakit paru progresif yang umumnya tidak dapat disembuhkan yang ditandai dengan kesulitan bernapas. Kondisi ini terjadi karena aliran udara ke paru-paru terhambat. Kondisi yang umum terjadi pada PPOK yang pertama yaitu asma, yaitu penyempitan saluran napas akibat peradangan yang bersifat sementara, sering dipicu oleh alergi dan iritan. Yang kedua, bronkitis kronis, yaitu peradangan jangka panjang pada saluran pernapasan dengan batuk yang berlebihan, terutama disebabkan oleh merokok. Yang ketiga, emfisema, kerusakan permanen pada kantung udara di paru-paru yang mengurangi kemampuan paru-paru untuk mentransfer oksigen ke darah, sering diakibatkan oleh rokok. Obstruktif kronis atau PPOK meliputi beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesehatan dan memperburuk fungsi pernapasan. Yang pertama yaitu rokok. Merokok adalah penyebab utama PPOK. Rokok mengandung banyak zat berbahaya seperti tar dan nikotin yang dapat merusak saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Saat seseorang merokok, bahan kimia dalam asap rokok akan menyebabkan peradangan dan iritasi di saluran udara, mengurangi elastisitas paru-paru dan merusak kantung udara. Yang kedua yaitu paparan polusi udara. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara, baik di luar ruangan seperti asap kendaraan dan industri, atau di dalam ruangan seperti asap dari memasak dengan bahan bakar kayu atau batu bara, juga dapat meningkatkan risiko seseorang terkena PPOK. Polusi udara mengandung bahan kimia dan partikel halus yang dapat menyebabkan peradangan dan iritasi di saluran napas. Yang ketiga yaitu faktor keturunan atau genetik. Meskipun sebagian besar kasus PPOK disebabkan oleh merokok atau paparan polusi, faktor genetik juga memainkan peran penting dalam peningkatan risiko seseorang terkena penyakit ini. Salah satu contoh kondisi genetik yang dapat mempengaruhi kesehatan paru-paru adalah AAT, yaitu kondisi langka di mana tubuh tidak memproduksi cukup protein pelindung yang melindungi paru-paru dari kerusakan. Gejala PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Yang pertama yaitu batuk kronis. Batuk kronis adalah salah satu gejala awal dan paling umum dari PPOK. Batuk ini biasanya terjadi setiap hari dan berlangsung selama lebih dari 3 bulan dalam setahun. Seringkali disertai dengan produksi dahak atau lendir. Batuk ini disebabkan oleh peradangan jangka panjang pada saluran pernapasan yang menyebabkan tubuh berusaha mengeluarkan lendir atau dahak yang berlebihan. Yang kedua yaitu sesak nafas. Sesak nafas adalah gejala utama yang terjadi pada PPOK dan sering kali memburuk seiring waktu. Sesak nafas biasanya dimulai saat melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan atau menaiki tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, sesak nafas dapat terjadi bahkan saat beristirahat. Hal ini terjadi karena penyempitan saluran pernapasan dan penurunan fungsi paru-paru yang mengurangi jumlah oksigen yang masuk dalam tubuh dan meningkatkan kesulitan dalam bernafas. Yang ketiga yaitu sesak di dada. Sesak di dada atau nyeri atau rasa tertekan di dada dapat terjadi pada penderita PPOK. Meskipun gejala ini lebih jarang dibandingkan dengan batuk kronis atau sesak nafas, rasa sesak ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti peradangan saluran pernapasan atau peningkatan tekanan di dalam paru-paru akibat penurunan fungsi paru-paru. Rasa tertekan di dada bisa menjadi tanda bahwa paru-paru kesulitan untuk mengembang dan mengempis dengan normal. Yang keempat yaitu sering terkena infeksi pernapasan. Penderita PPOK lebih rentan terhadap infeksi pernapasan seperti flu, pneumonia, dan bronkitis. Saluran nafas yang meradang dan terhambat membuat tubuh lebih sulit untuk membersihkan lendir dan mikroorganisme dari saluran pernapasan. Selain itu, sistem kekebalan tubuh pada orang dengan PPOK seringkali kurang efektif dan melawan infeksi. Infeksi ini dapat memburuk gejala PPOK seperti meningkatkan batuk, dahak, dan sesak nafas. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai langkah-langkah pencegahan PPOK. Yang pertama yaitu berhenti merokok. Merokok adalah penyebab utama PPOK. Dengan berhenti merokok, risiko kerusakan paru-paru yang disebabkan oleh asap rokok dapat diminimalkan. Berhenti merokok membantu mencegah keburukan gejala PPOK dan memperlambat perkembangan penyakit.
Yang kedua yaitu kurangi paparan iritan lingkungan. Paparan terhadap polusi udara, asap kendaraan, debu, bahan kimia, dan iritan lain dapat merusak saluran pernapasan dan memperburuk kondisi paru-paru. Mengurangi paparan terhadap iritan ini, baik di luar maupun di dalam ruangan, sangat penting untuk pencegahan timbulnya penyakit PPOK. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dapat mengurangi resiko paparan bakteri, virus, dan alergi yang dapat menyebabkan infeksi pernapasan atau memperburuk